Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke jam kedua. Tema 4, subtema 3, muatan ilmu pengetahuan alam. Ya, kita sudah masuk tema 4, subtema 3 loh ya. Artinya sebentar lagi ulangan tema 4. Oke, sebelum itu marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada kali ini kita akan membahas tentang dampak eksploitasi hutan yang berlebihan dan pengelolaan sampah dan barang-barang bekas. Ya. Oke, menurut bukunya itu eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Sementara menurut Wikipedia nih ya, eksploitasi berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Nah, jadi intinya eksploitasi itu adalah memanfaatkan ya, memanfaatkan dan seringkali eksploitasi itu diartikan memanfaatkan secara berlebih-lebihan. Misalnya eksploitasi hutan, artinya kita memanfaatkan hutan secara berlebih-lebihan, ya. Menebang hutan secara berlebihan. Oke. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan ya, seperti membuka lahan untuk pertanian atau pertambangan ya. Biasanya di hutan itu ada hasil tambangnya di dalamnya, jadi harus ditebangin dulu. Lalu bisa juga orang mau bertani ya, menanam padi, nggak punya tanah, ya hutannya harus ditebang dulu ya, dibuka lahannya, seperti itu. Nah, kalau kita berlebihan gitu ya, itu namanya eksploitasi ya. Ya. Nah, dan juga tentu saja dengan eksploitasi hutan yang sangat berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungannya. Ya. Nah, akibatnya ada beberapa ya. Ini. Berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi ini yang namanya juga hutan. Kalau ditebang atau dibakar gitu ya. Ya mengakibatkan ya kan hutan penghasil oksigen kan ya. Yang namanya tanaman, tumbuhan itu menghirup karbon dioksida dan menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis tadi. Nah, kalau hutan ditebang, oksigen berkurang ya. Kita bernapas pakai oksigen. Kalau nggak ada oksigen, kita nggak bisa napas. Lalu, berkurangnya oksigen ya, nah sama saja mengakibatkan pemanasan global ya. Suhu permukaan bumi menjadi lebih panas atau artinya pemanasan global ya. Lalu rawan terjadi bencana alam. Hutan yang ditebang, seperti yang Bapak bilang kemarin, akarnya tidak ada lagi, tanah yang menyangga ya, biasa disangga oleh akar nggak ada lagi. Ya tanahnya jadi lemah dan rawan terjadi kecelakaan seperti tanah longsor dan banjir. Karena akar pohon juga menyerap air ya. Kalau tidak ada yang menyerap lagi karena ditebangin, terjadi banjir, lari kemana airnya. Lalu berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Ini jelas ya, hutan yang dieksploitasi ya. Pohon-pohon yang ditebang, dibakar, mengakibatkan hilangnya habitat hewan serta sumber makanan hewan. Yang sudah dijelaskan di tema-tema sebelumnya, hewan-hewan seperti ini bakal lari kemana? Ke pemukiman warga ujung-ujungnya ya. Mau kemana mereka? Oke. Nah, maka dari itu kita harus pintar juga mengelola sampah dan barang-barang bekas agar hutan tadi tidak terlalu dieksploitasi ya. Karena ya selain untuk membuka lahan, hutan juga dipakai kan. Kayunya untuk sebagai kertas ya. Sebagai bahan membuat kertas dan lain-lain. Oke, nah sampah dan barang-barang bekas nggak hanya dibuang ya, tapi juga dikelola dengan baik agar ya bisa jadi alternatif gitu ya. Nah, ternyata benda-benda yang sudah menjadi sampah, menjadi barang bekas, bisa kita manfaatkan kembali menggunakan teknik 4R ya. Yang pertama, reduce ya. Oke, reduce
artinya mengurangi. Ini bahasa Inggris ya, reduce artinya mengurangi. Mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sesedikit mungkin ya. Contohnya membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Nah, ini ya. Nah, kalau air minum dalam kemasan, misalnya kita beli air minum, air mineral di warung-warung kan botolnya itu botol plastik gitu. Jadi sampah. Mending kita bawa botol minum sendiri ya. Atau apalagi sampah-sampah plastik ya. Sekarang nggak diperbolehkan lagi. Makanya sekarang kalau mau belanja harus punya shopping bag sendiri ya. Tas belanja sendiri bawa dari rumah. Lalu reuse ya. Reuse, menggunakan kembali. Ya, artinya sampah bisa kita gunakan kembali. Ya, untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Misalnya kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas bisa digunakan kembali sebagai pot tanaman contohnya. Koran bekas ya bisa dijadikan sampul buku. Dan banyak barang-barang bekas lain yang bisa kita gunakan kembali ya untuk fungsi-fungsi yang berbeda. Recycle ya. Recycle artinya mengolah kembali ya. Mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru ya. Nah, misalnya sampah-sampah organik ya, misalnya kita habis makan pisang gitu kan ya. Kulitnya bisa kita recycle, itu bisa olah kembali menjadi pupuk kompos misalnya. Menjadi pupuk. Atau koran-koran bekas kita bisa olah kembali menjadi prakarya. Selain untuk mengurangi sampah, kita punya barang baru yang bisa dipakai kembali ya. Yang terakhir replace. Replace artinya mengganti ya. Mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Misalnya kita sering pakai tisu, kita bisa ganti dengan sapu tangan ya, karena tisu sekali pakai buang, sapu tangan bisa dicuci. Ya. Nah, itu artinya replace. Nah, bisa juga contoh lain dari replace itu tadi seperti tadi yang Bapak bilang, plastik ya. Plastik, tas plastik kita ganti dengan tas biasa ya yang kita bawa dari rumah. Ya. Nah, itu tadi. Ada reduce mengurangi, ada reuse menggunakan kembali, recycle mengolah kembali, dan replace mengganti. Kalau yang Bapak jelaskan ini kurang jelas, kalian bisa baca sendiri di buku pena 4B-nya halaman 56. Itu membahas tentang ini. 4R ini ya. Oke. Nah, sekarang tugasnya ada di halaman 67, muatan IPA kerjakan saja nomor 1 sampai nomor 4, nomor 5 tidak usah ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.